Arab ini sebelum Islam musyrikin. Musyrikin itu artinya apa? Orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhannya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bisanadil muttasil al-imam al-syekh Umar Abdul Jabbar rahimahullahu ta'ala wa adamallahu an-naf'a bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin fid darain amin. Qala halatul Arab qabla al-Islam. Sahabat Rohama yang kami muliakan, kita kembali lagi mengaji bersama tentang ringkasan hidup Nabi kita Muhammad SAW yang kita ambil dari kitab Khulasah Nurul Yaqin. Kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Kalau Syekh Abul Hasan Ali An-Nadawi dalam kitabnya membuat kondisi dunia sebelum Islam. Ini kalau Nurul Yaqin khulasahnya kondisi Arab sebelum Islam. Wa kana al-Arabu qabla al-Islami al-musyrikina. Arab ini sebelum Islam musyrikin. Musyrikin itu artinya apa? Orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhannya banyak. Itu musyrikin ya. Maka diriwayatkan ada 360 berhala tergantung di Ka'bah yang disembah oleh orang Arab pada waktu itu. Ya'budunal asnama wa yuqaddisunaha. Mereka menyembah berhala dan mensucikannya. Itu yang pertama ya, bahwa agama mereka musyrik. Mereka menyembah Tuhan yang mereka buat sendiri. Mereka menyembah bebatuan, kadang-kadang kayu, kadang-kadang adonan kue. Terserah mereka mau dibikin apa oleh mereka dan disembah. Yang paling lucunya lagi, mereka di perjalanan mereka ini membawa 4 batu, 3 untuk dia masak, 1 untuk dia apa? Disembah sama dia. Nah itu mereka ya. Dan kadang-kadang bila nggak ketemu batu, pasir diadon pakai susu onta, sesudah itu disembah-sembah oleh mereka. Nah itu menurut kita tidak logik ya, pasir diadon pakai susu onta. Susu onta harusnya diminum saja lebih baik kan gitu ya. Mereka ini juga pada waktu itu ya, tepung diadon menjadi kue, disembah-sembah, sesudah lapar dimakan pula sama mereka. Nah, itu kondisi Arab pada waktu itu ya. Mereka menyembah Tuhan yang dibuat oleh mereka sendiri. Wa kanu yaqtuluna auladahum khaufan minal ju'i wal faqr. Mereka ini membunuh anaknya karena takut miskin, karena takut lapar. Kondisi Arab jahiliyah pada waktu itu dengan kondisi manusia sekarang sama saja ya. Kalau dulu mereka terang-terangan mengakui Tuhan mereka adalah berhala, kalau sekarang umat Islam, kita bilang umat Islam saja, bibirnya mengakui bahwa Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, tapi yang disembah sesungguhnya dari realita kehidupan maksud saya adalah harta. Orang takut nggak punya duit, orang takut miskin ya, orang takut nggak terhormat, orang takut status sosialnya rendah, bajunya harus bagus, ya, mobilnya harus bagus. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka ingin memiliki ekstensi dalam kehidupan sosialnya. Ya. Artinya itu yang disembah akhirnya. Kenapa saya bilang begitu? Jarang orang yang resah menunda sholatnya, atau jarang orang yang resah bahkan meninggalkan sholatnya. Tetapi semua orang resah ketika dompetnya nggak ada duit. Semua orang resah ketika bajunya tidak bagus, ketika handphonenya nggak bagus, ketika mobilnya nggak bagus, ketika kameranya nggak bagus. Artinya yang disembah oleh jiwa manusia itu sesungguhnya hal-hal yang kelihatan, yang sama yang benar-benar palsu. Bukan Allah, tapi bibir mengatakan dia menyembah Allah.
Orang jahiliyah dulu membunuh anaknya karena takut apa? Takut lapar. Sama sekarang. Sekarang mungkin orang nggak ada yang bunuh anak ya. Dia tetap punya anak, tetapi demi makan anaknya dia korupsi. Demi makan anaknya, demi makanan anak dan keluarganya, dia menghina orang. Demi makanan anak dan keluarganya, dia mengambil hak yang bukan haknya. Nah, itu. Ya. Dia mencuri, dia nyolong, dia merampas, apa lagi? Karena apa? Karena makanan. Sama aja berarti ya. Sama kondisi jahiliyah dengan kondisi sekarang. Hanya saja waktu itu mereka terang-terangan, kalau kita sekarang pura-pura baik. Wa yudfinuna banatihim wa hunna hayatun khasyatal 'ari wal 'aib. Mereka membunuh anak perempuan hidup-hidup, menanam anak perempuan hidup-hidup ya. Ada, kita baca di Sunan Ad-Darimi bahwa ada seorang sahabat, di Sunan Ad-Darimi tidak diceritakan siapa sahabat ini ya. Dia datang menemui Nabi Muhammad SAW. Dia bercerita, dia punya anak perempuan, dibesarkan sampai kira-kira umur 4 atau 5 tahun, sampai dia udah bisa manggil ayah. Tapi karena dia takut malu punya anak perempuan, akhirnya anak perempuan ini ditanam hidup-hidup, dijatuhkan oleh dia ke dalam sumur, dan anak ini merengek memanggilnya ayah, ayah, tapi ayahnya tidak mau, dan sampai anak itu menghembuskan napas terakhirnya. Itu kondisi Arab jahiliyah pada waktu itu ya. Nah, sekarang jahiliyahnya berubah. Kalau sekarang anak perempuannya dibiarkan hidup. Anak perempuannya dibiarkan hidup. Anak perempuannya dibiarkan hidup ya. Kalau dulu anak perempuannya dibunuh karena mereka takut malu. Karena pada waktu itu perempuan dijadikan sebagai pemuas nafsu saja oleh laki-laki. Kalau sekarang kita lihat justru perempuan yang nggak punya malu, ya, dan lelakinya mata keranjang, ya sama sudah ya. Lelakinya mata keranjang, perempuannya nggak punya malu. Akhirnya perempuan telanjang gampang kita temukan baik di dunia nyata ataupun di dunia media sosial. Berarti jahiliyah di waktu itu dengan sekarang sama-sama ada. Wa kanu mutanafirina mutasyajirina. Mereka orang jahiliyah Makkah itu pada waktu itu berdebat, berbantah, merasa diri paling benar. Yuharibu ba'dhum ba'dha. Bahkan bukan sekedar bertengkar saja, tapi mereka saling memerangi. Li'auhal asbab, hanya karena masalah-masalah sepele. Ada perubahan nggak di zaman kita ini? Kayaknya sama aja ya. Sekarang kalau dulu yang berbantah-bantah itu orang musyrik, sekarang yang berbantah-bantah itu ya kita umat Islam ya. Kita berbantah merasa diri paling benar hanya gara-gara tahlilan. Kita berbantah merasa paling benar hanya gara-gara maulidan. Kita berbantah hanya karena kita merasa lebih nyunah dari orang lain, ya kan? Kita di zaman kita ini dengan zaman jahiliyah sama saja, sama-sama apa? Sama-sama mampu melihat kebenaran diri sendiri dan lupa dengan kesalahan diri sendiri, dan sangat jeli melihat kesalahan orang lain, dan sangat bodoh dengan kebenaran yang ada di orang lain. Nah, ini berarti kejahiliahannya hanya sama, cuman beda dimensi saja. Nah, gitu ya. Nah, bila di kondisi waktu itu diturunkanlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaikinya, maka di zaman kita ini perlu kembali kita mempelajari bagaimana sih kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih kata Al-Quran pedoman hidup kita? Apa sih kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis agar hidup kita lebih baik dibandingkan masa jahiliyah pada waktu itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.